Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai algoritma sorting, yaitu tentang bubble sort. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma sorting. Pengurutan atau sorting adalah sebuah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan dan susunan tertentu. Kumpulan objek atau elemen tersebut dapat diurutkan secara ascending atau dari yang terkecil ke terbesar maupun secara descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Data yang dapat diurutkan berupa data bertipe dasar atau bertipe terstruktur atau record. Apabila data bertipe terstruktur, maka harus dispesifikasikan berdasarkan field apa data tersebut harus diurutkan. Terdapat bermacam-macam metode pengurutan atau sorting. Salah satunya adalah bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang lebih tepat. Karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau secara ascending. Secara sederhana, bisa didefinisikan, algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Berikut ini, saya akan menampilkan gambaran cara kerja bubble sort. Yang pertama yaitu membandingkan apakah 8 lebih kecil daripada 4. Karena jawabannya tidak, maka posisinya akan tetap. Lalu dilanjutkan, membandingkan apakah angka 2 lebih kecil daripada 8. Karena jawabannya iya, maka posisi 8 akan ditukar ke sebelah kanan dengan 2. Lalu selanjutnya akan membandingkan apakah 3 lebih kecil daripada dengan 8. Karena jawabannya iya, maka posisi 8 ditukar dengan posisi 3. Selanjutnya membandingkan apakah 9 lebih kecil daripada dengan 8. Karena jawabannya tidak, maka posisinya akan tetap. Lalu perbandingan berubah ke sebelah kanan yaitu membandingkan apakah 7 lebih kecil daripada dengan 9. Karena jawabannya iya, maka posisi 9 akan ditukar dengan 7. Karena sudah sampai di ujung data atau mencapai jumlah data maksimal, maka perbandingan data akan dimulai lagi dari awal. Perbandingan data yang pertama sudah selesai. Sekarang membandingkan apakah angka 2 lebih kecil daripada 4. Karena jawabannya iya, maka posisi 4 akan ditukar dengan posisi 2. Lalu selanjutnya membandingkan apakah 3 lebih kecil daripada dengan 4. Karena jawabannya iya, maka posisi 4 akan ditukar dengan 3. Di sini ada angka 2 dan angka 3 yang memiliki background yang berbeda dengan angka yang lainnya. Di situ saya menggambarkan bahwa urutan angka 2 dan angka 3 itu sudah benar dari yang terkecil. Lalu perbandingan dilanjutkan. Membandingkan apakah angka 8 lebih kecil daripada angka 4. Jawabannya tidak, maka posisinya akan tetap. Lalu perbandingan berubah menjadi sebelah kanan. Menilai apakah angka 7 membandingkan apakah angka 7 lebih kecil daripada dengan 8, maka posisi 8, karena jawabannya iya, maka posisi 8 akan ditukar dengan posisi 7. Selanjutnya, membandingkan apakah angka 9 lebih kecil daripada dengan 8, karena jawabannya tidak, maka posisi tersebut akan tetap. Lalu, karena di sini sudah terurut dari angka yang terkecil ke yang terbesar atau secara ascending, maka program bubble sort akan berhenti. Di sini urutan yang benar adalah 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Lalu saya akan melanjutkan menuju ke contoh program bubble sort. Baiklah, di sini saya akan menampilkan source code dari program bubble sort yang saya buat. Dimulai dari yang pertama, pada baris pertama yaitu ada #include_studio.h, yang dimana ini adalah standar input-output dari pemrograman bahasa C. Lalu menunjukkan pada baris ketiga ada integer main, yang dimana di halaman integer main tersebut terdapat baris kelima yaitu ada printf bubble sort, dan baris keenam ada printf sorting ascending, yang dimana ini adalah hiasan untuk menampilkan bahwa ini adalah program bubble sort. Sorting bubble sort yaitu lalu dilanjutkan pada baris ke-9 ada integer data,
berisi batas 50, lalu lembar disable ada integer jumlah yang dimana untuk mendefinisikan nilai jumlah. Lalu dilanjutkan pada baris ke-12 ada printf, masukkan jumlah maksimal data, yang dimana untuk menampil di sini untuk meminta user memasukkan jumlah maksimal data yang ingin disorting. Lalu pada baris ke-13 ada scanf, percentage jumlah, yang dimana untuk mengecek data jumlah yang dimasukkan oleh user nantinya. Lalu pada baris ke-15 ada input data jumlah, yang dimana ini berfungsi untuk memanggil prosedur input yang saya buat di bawah. Lalu pada baris 16 ada printf, data sebelum sorting, yang dimana menampilkan untuk menampilkan data yang diinputkan oleh user yang belum disorting. Lalu pada baris 18 ada output data jumlah, yang dimana output ini berfungsi untuk memanggil prosedur output yang saya buat di bawah. Lalu pada baris 19 ada printf, data sesudah disorting, yang dimana untuk menampilkan data user yang sudah data yang diinputkan oleh user yang sudah disorting. Lalu pada baris 21 ada bubble, dimana bubble ini bubble berisi data jumlah, yang mana saya gunakan ini untuk memanggil fungsi prosedur yang saya buat di bawah. Lalu di bawah baris ke-22 ada output data jumlah, yang dimana juga untuk memanggil prosedur output yang saya buat di bawah. Lalu baris 24 ada return null, yang dimana untuk menutup fungsi inti di atas. Lalu pada baris 27 ini adalah prosedur input yang saya buat, yaitu ada berisi void input, yang dimana isinya ada integer i sama dengan 0, yaitu indeks sama dengan 0, lalu berisi perulangan while i kurang dari jumlah, maka baris ke-31 ada printf data %d i plus 1, yang dimana ini adalah menampilkan data yang diminta untuk user nantinya. Lalu pada garis 32 ada scanf %d data i. Lalu pada garis 33 ada i sama dengan i plus 1. Lalu dilanjutkan pada baris ke-37 ada void output. Itu adalah prosedur output yang saya buat, yaitu dalamnya ada baris ke-8 ada integer i sama dengan 0. Baris ke-9 ada perulangan while i kurang dari jumlah, maka baris 40 ada printf %d data sama dengan i. Baris ke-41 i sama dengan i plus 1. Lalu pada baris ke-45 ada void bubble, dimana ini adalah prosedur bubble short itu, yang berisi pada baris ke-6 berisi integer i, j, temp sama dengan 0. Lalu pada baris 47 ada i sama dengan 0. Lalu pada baris ke-48 berisi perulangan, yaitu while i kurang dari jumlah 1. Pada baris 49 ada j sama dengan 0. Terus lanjutkan pada baris 50 while j kurang dari jumlah kurang dari i kurang dari 1. Tutup pada baris 51 if data j plus 1 kurang dari data j. Lalu pada baris 52 temp sama dengan data j plus 1. Baris ke-53 berisi data j plus 1 sama dengan data j. Lalu pada baris ke-54 berisi data j sama dengan temp, dan ditutup. Lalu pada baris 56 ada j sama dengan j plus 1. Titik 2. Lalu pada baris 58 ada i sama dengan i plus 1. Demikian adalah penjelasan dari shortcut yang saya buat. Lalu saya akan mencoba untuk merunning atau menduduk program yang saya buat. Di sini akan menampilkan yaitu bubble short sorting ascending, dan diminta untuk memasukkan jumlah maksimal data. Di sini saya memasukkan maksimal data yaitu 6. Yang diminta untuk data 1 diminta saya memasukkan angka 4, data 2 saya memasukkan angka 8, data 3 saya memasukkan angka 2, data keempat saya memasukkan angka 3, data kelima saya memasukkan angka 9, data ke-6 saya memasukkan angka 7. Lalu di enter. Maka di sini akan menampilkan data yang sebelum disorting, yaitu ada 4, 8, 2, 3, 9, 7. Lalu setelah proses bubble sort ditampilkan adalah data sudah sorting berurutan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 2, 3, 4, 7, 8, dan 9. Demikian adalah contoh shortcut dan program yang saya buat. Terima kasih.